kaum millennials, kembali lagi di Millennial Podcast ya. Oke, di sini kembali lagi bersama aku nih, Tania Deshiva Katim. Tapi di episode ini, di kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup. Tapi di episode ini kita bakal khususin dengan gaya hidup konsumtif. Mungkin beberapa udah ada yang tahu atau beberapa udah pernah dengar atau bahkan ada yang terlibat dengan gaya hidup konsumtif ini. Tapi dengan tema ini aku nggak bakal bahas sendirian ya. Aku di sini sudah bersama satu orang nih yang nemenin aku untuk membahas podcast ini. Tema podcast ini ada Kak Maida dari bagian dari milenial. Silakan Kak Maida untuk memperkenalkan diri. Oke, halo Sobat Milenials, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya di masa pandemi ini. Oke. Nah, gaya hidup konsumtif. Kita tuh sering banget denger gaya hidup konsumtif yang kayak hedon, istilahnya kan hedon boros gitu kan. Iya. Nah, pernah nggak sih Kak Maida nih sebagai bagian dari milenial merasa zaman sekarang itu rentan dengan gaya hidup konsumtif? Dan berdasarkan pengalaman Kak Maida sendiri itu, pengalaman seperti apa yang terlibat dengan gaya hidup konsumtif? Untuk ngomongin perilaku konsumtif, pastinya pernah ya lebih ke boros sih untuk milenials zaman sekarang. Kayak misalnya, sekarang kan di zaman milenials ini teknologi sangat maju ya. Kayak kita buka e-commerce, lihat e-commerce terus kepengen beli barang itu. Terus ya jadinya tuh boros. Padahal misalnya kacamata nih, kita 3 bulan yang lalu udah beli kacamata. Tapi karena lihat di e-commerce atau di Instagram kita scroll, lihat ini bagus nih kacamatanya, beli lagi kayak gitu. Padahal 3 bulan yang lalu udah beli. Beli lagi. Iya. Benar-benar. Nggak sendiri sih, aku juga seperti itu soalnya. Karena kita emang hidup dengan kehidupan remaja zaman sekarang tuh emang benar sih rentan dengan gaya hidup konsumtif, apalagi dengan teknologi yang maju sekarang tuh kita emang kadang bukan dari kitanya sendiri juga. Kadang banyak faktor yang mendorong kita untuk tanpa kita sadari tuh di bawah alam sadar kita tuh kita konsumtif juga ya gitu. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngebahas gaya hidup konsumtif tuh itu apa sih penyebabnya gitu bisa terbentuk gaya hidup konsumtif? Kayak apa penyebab faktor apa aja yang bikin kita menjadi menjalani gaya hidup konsumtif menurut Kak Maida? Silakan. Kalau menurut aku karena temen juga termasuk sih ya. Kayak misalnya kita mau nugas bareng nih. Terus temennya bilang, ayo kita ke Starbucks aja. Padahal kan banyak kopi-kopi yang lebih murah ya. Relate banget sih itu ya. Bener-bener. Kayak kita kan juga kadang mau misalnya teman ngajak jalan, ya kita mikir cuman jalan-jalan doang gitu. Ternyata mereka kayak sambil belanja, sambil nongkrong di coffee mahal kayak Starbucks atau Dunkin gitu. Kita pun kayak nggak mungkin kan kita kayak ngerasa kenapa sih nggak yang lebih murah aja, atau nggak mungkin kita kayak orang pengennya dia pengennya belanja di situ, masa kita demi kita sendiri kita nggak biarin dia belanja di situ apa dengan kebutuhan dia gitu kan, nggak bisa juga kan maksudnya kayak gitu. Nah, kita pun yang istilahnya lapar mata juga bakal membeli barang itu gitu loh, jadi ikut-ikutan konsumtif juga, kayak jadi kena ininya apa sih, kayak kena imbasnya gitu loh. Ya benar juga kan, apalagi kita selain nggak juga se-circle sih, mungkin kayak kita kan juga teknologi udah maju kayak tadi kata Kak Maida, kita punya e-commerce kayak Shopee, Tokopedia yang buat kita tuh kayak scroll apalagi Shopee sekarang tuh ada
pay letter yang viral-viral di Yang luar sana ya, yang pusing, bener banget. stres bukan karena masalah hidup tapi karena pay letter. Pay letternya Tagihan membengkak Shopee Pay ya, Later-nya sebulannya ya. bisa lebih dari 500.000. Ya itu menurut aku konsumtif, kita bikin konsumtif, kita tuh terpicu, tertarik dengan marketing yang membuat kita tuh kayak belanja impulsif gitu. Jadi kita kayak, oh 2.000 aja nih lagi diskon. Iya, Tapi itu. ternyata yang diskon bukan bedak aja, banyak banget ternyata yang lagi diskon. Akhirnya kan yang tadinya 70.000 jadi total semuanya dikebeli 500.000. Iya, Nah itu nggak sadar tuh karena pakai pay letter. Terus tiba-tiba tagihannya udah banyak Bener aja. sih, bener. Nah iya itu, makanya banyak yang viral di TikTok tuh pasti kayak, kenapa stres hidup enggak, stres bayar pay Iya, letternya. sampai Soalnya nangis-nangis ya. masukannya dikit pay letternya mau bengkak. Iya, sampai nangis-nangis tuh, sampai ada yang frustasi parah banget ya. Teman-teman listeners milenial podcast jangan sampai kayak gitu ya. Ya bener Makanya banget sih. lalu kita move on ke, pernah nggak sih Kak Maidan nih ketemu orang yang punya gaya hidup yang sama, mungkin dari teman Kak Maida atau misalnya keluarga sendiri gitu, entah kakak atau bapak atau ibu gitu. Pernah sih, kayak kita ngomongin Shopee Pay Later tadi. Kan biasanya karena dari teman ya, ayo kamu mending kalau misalnya beli bisa pakai Shopee Pay Later loh. Ini bunganya cuma segini. Tapi dia belum ini nih, belum cari tahu lebih dalam tentang Shopee Pay Later. Itu kan nyambung ke OJK ya kalau nggak salah. Jadi itu kan Ya, jangka panjangnya diawasi. jadi negatif kan nantinya untuk kedepannya. Ya sih, banyak banget kakaknya. Aku punya temen tuh, dia kebelet banget pengen beli iPhone. Si iPhone dia udah crack, udah rusak lah gitu kan. Nah, dia tuh kepincut lah dengan pay letter tadi, pay letter Shopee. Nah, ternyata dia udah dapat nih seller yang bisa pay letter yang dia mau beli iPhone itu. Ternyata dia yang 12 bulan. Yang 12 bulan kan, berarti kan setiap bulannya jatuh tempo nggak terlalu mahal. Nah, akhirnya tuh pada ujungnya tuh dia baru tahu kalau misalnya itu belum sebulan, dia ada jatuh temponya itu nggak setiap 31 hari, tapi ada apa sih sistemnya sendiri loh, jadi nggak sampai sebulan, mungkin cuma dari tempo pertama ke tempo kedua itu cuma 2 minggu doang sebenarnya. Nah itu dia baru gelagapan gara-gara itu tadi, karena dia nggak searching dulu, nggak cari tahu dulu, jadi ya kayak gitu, dengan duit pas-pas jadi dia harus bayar pay letter tadi, jadi dia kekurangan duit untuk makan atau kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan sampai kayak gitu ya guys, kalau misalnya mau menggunakan suatu apapun itu, kalau misalnya bagi kalian kok mudah banget sih, mending searching dulu ya. Karena itu belum tentu tuh 1 bulan tuh full 1 bulan, karena mungkin ada strategi marketing yang bikin kita tuh wah 12 bulan per bulannya cuma ratusan ribu, murah. Oke, kita langsung lanjut ke dampaknya. Dampak yang kita dapat dari gaya hidup yang konsumtif ini apa sih, kayak dampak yang kita dapetin gitu? Kalau untuk dampaknya pastinya jadi susah nabung ya kitanya. Ya untuk masa depan, karena perilaku yang sangat konsumtif di masa sekarang, jadinya di masa depannya nggak terpikirkan. Jadi yang harusnya udah bisa beli rumah di umur segini, ternyata belum bisa karena perilaku konsumtif itu sih. Maida udah bisa beli rumah? Maida udah mencukupi nih buat beli rumah nih kalau misalnya nabung nih? Paling itu sih ya, investasi.
coba pelan dikit-dikit untuk investasi. Coba bisa ya. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Dampak yang kita dapat dari kehidupan apa namanya konsumtif itu emang negatif semua ya, pasti kayak dari nabung jadi gagapan, jadi cawangan, jadi tujuan kita, misalnya kita ada goals mau beli apa gitu yang kita tabung, akhirnya jadi nggak jadi gara-gara apa sih istilahnya tuh, kebutuhan sesaat gitu, kayak ketertarikan sesaat yang kita lakuin hanya untuk itu, demi mungkin ada mimpi-mimpi yang kita udah bentuk lama bisa gagal total karena satu hal itu ya, gaya konsumtif itu. Jadi dampaknya benar-benar dampaknya jadi dampak negatif semua guys. Jadi jangan sampai melakukan gaya hidup konsumtif ini karena sangat nggak berpengaruh baik. Oke, yang terakhir nih, kita bahas tentang solusinya nih. Kan pasti listeners nih pasti bingung nih. Mana sih kita kan gara-gara circle, Kak, gara-gara gara-gara pengaruh banyak faktor yang bikin kita konsumtif. Kadang juga kita udah niat, udah pengen jangan beli sampai sana jangan beli, tahu-tahu aku beli. Nah, apa nih solusi atau tips and tricks-nya buat kita menahan gaya hidup konsumtif? Silakan Kak Maida. Terima kasih ya. Jadi yang kalau misalnya temen dulu nih, kita ngomongin tentang temen. Kalau temen kita banyak negatifnya, mendingan kita agak bukan menjauh ya, lebih mengurangi untuk berteman. Kayak misalnya setiap hari ke mall, mungkin kita seminggu cuma 3 kali buat hiburan. Jangan sampai pertemanan kita membuat masa depan kita hancur karena konsumtif itu. Terus kalau kita udah bisa ngurangin... Ya, apalagi... Kalau misalnya kita udah bisa ngurangin hal itu, mungkin kita bisa mencoba nabung ya. Gimana? Lanjut, Pak Maida, gimana? Oke, kalau misalnya kita udah bisa bukan ngejauhin, kayak mengurangi untuk circle yang agak negatif ya. Mungkin setelah itu kita bisa mulai belajar menabung, untuk buat anggaran belanja, misalnya apa sih yang lebih kita butuhkan, kayak gitu ya. Terus, sama kita buat prioritas kebutuhan kita. Kita tuh harus tahu apa sih yang kita prioritaskan untuk sekarang dan ke depannya. Itu sih. Kalau untuk Kak Tania sendiri gimana ya? Baik, bagus banget. Oh, kalau untuk aku kan benar tadi, kalau pemasukan dan pengeluaran gitu. Jadi semuanya ke data gitu loh. Jadi kayak pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Sedangkan kalau misalnya kita punya goals gitu kan, kayak misalnya sebulan tuh kita mau nabung berapa. Nah itu tuh kita bagi dengan baik, ternyata itu perharinya kita maksimal mengeluarkan berapa ribu sih. Jadi itu kita pas sebulan tuh target kita tuh tercapai. Jadi per hari misalnya kita maksimal keluarin Rp20.000 per hari. Nah itu gimana caranya? Nggak mau tahu, kita harus Rp20.000 per hari. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, jadi itu yang membantu kita, mendorong kita untuk sampailah di saat kita udah ngelakuin hal itu untuk pertama kalinya, kita mendapat hasil yang sesuai target. Nah, biasa tuh orang tuh jadi ke-challenge lagi gitu buat berikut-berikutnya. Kayak ada rasa yang bikin kita kayak, wah, target nih capai target bulan depan gitu lagi Jadi kayak ada yang bikin kita makin memotivasi kita untuk lebih semangat untuk nabung gitu. Oke deh, mungkin udah cukup ya listeners. Kak Maida, terima kasih banyak udah menjadi bagian dari podcast hari ini, episode kali ini. Mungkin bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Selesai sudah kita episode kali ini. Oh ya, selesai juga kita episode kali ini. Untuk para listeners, ketemu lagi di episode-episode selanjutnya.
Sampai jumpa. Terima Jumpa kasih. semuanya. Terima kasih. Millennials.